Hai guys, selamat malam. Welcome back to my channel, Maura Happy Channel. Dan video kali ini spesial saya buat di Bali. Dan sekarang itu orang lagi pada nonton ogo-ogo namanya, ciri khasnya Bali, sembayangan Hindu. Dan sekarang saya nggak kesana, tadi pas jam 4 saya sudah dari toko, jalan sudah pada ditutup semua. Dan gini, ini di rumah saya pada sepi, tak sebentar lagi lampunya pada mati semua. Dan oke guys, kita ketemu lagi. Jadi kalau tiap tahun itu, kemarin saya belum sempat buat videonya pas hari Nyepi, karena channel saya ini masih baru, belum cukup setahun, kira-kira sudah ada 5 bulan lebih. Dan sampai sekarang saya masih terus belajar gimana caranya biar channel saya grownya alami, nggak beli subscribe atau jam tayang. Saya pengen tahu dulu rutenya gimana dan suka dukanya di mana juga. Ayo kita kembali bicarakan Nyepi. Jadi tadi tuh saya sempat lihat bunga yang bagus di kos saya, sempat saya potong dan saya kreatifin jadi kalung-kalung. Dan saya masih simpan di sana. Terus rencananya besok saya mau bakar dupa depan kamar, depan kamar saya seperti tahun lalu. Jadi pengen ikut apa ya? Saya sih agama Kristen, tapi saya pengen aja ada bau-bau dupa gitu di kamar, di depan kamar saya. Dan kayaknya mungkin juga ada manfaatnya juga. Jadi yang penting saya niatnya cuma pengen simpan dupa dan cium wangi-wangin lilin itu. Dan hari ini sepi banget ya, namanya aja Nyepi ya guys. Di sini ada anjing saya, sudah 3, Dori. Oke guys, karena semuanya di media TV pada sibuk pada nonton perangan dan di Bali lagi Nyepi. Saya juga udah capek main game dan sempat belajar biar tambah pengetahuan pakai instan Indonesia ini, bahasa Inggris. Jadi saya agak lebih belajar lagi buat berkomunikasi sama suami saya, karena tadi pagi tuh ada masalah material di tempat kos saya tuh, airnya bocor dan sudah panggil tukang 3 kali pulang pergi. Dan dia tanya kunci Inggris, suami saya tanya, please explain me what do you need. Tapi saya pakai bahasa Indonesia, saya butuh tukangnya servis butuh kunci Inggris. Dan saya sedikit lupa apa namanya. Terus saya explain pakai bahasa Indonesia, modelnya bentuknya gini, bisa dikecilin bisa dibesarin. Dan biar agak lebih mudah, saya coba mengerti. Kalau dia tidak bisa bahasa Indonesia, saya buka Google Translate dan saya sudah dapat namanya range. Jadi range, pas dia tahu range, dia langsung ke tempat tempat dia simpan box buat alat-alat. Dan kesana sempat ribut juga karena dia nggak ngerti gitu. Keras banget suami saya bahasa Inggrisnya. Dia bukan nggak mau mengerti bahasa Indonesia, hanya dia kalau belajar buku sekalian belajar bahasa Indonesia itu 2 kali 24 jam sampai nggak tidur. Jadi kasihan juga sih. Jadi aku mengalah tadi, ini you need this one range, I need this one range. Oke. Dan saya coba cari di sini tapi belum ketemu apa nama. Saya pengen tahu, hafalin semua namanya ini, namanya itu, nama barang-barang. Oke guys. Dan lebih lucunya lagi, tadi itu sempat pas habis problem gitu, tiba-tiba dia lihat aku duduk sendiri. Mungkin dia kasihan kan, mungkin dia pikir aku sakit hati gitu lihat
bahasa Inggrisnya terlalu keras sama saya, tapi maksudnya dia nggak ngerti aja, hanya saya sedih gitu loh, kapan saya bisa cepat gitu loh tangkap ini. Dan mudah-mudahan aja semuanya cepat berlalu dan saya cepat lancar lagi bahasa Inggrisnya, karena saya sempat berhenti bahasa Inggris 2 tahun, lebih dari 2 tahun, dan saya fokus sama belajar hidup yang gimana ya, maksudnya dulu tuh saya sangat bukan malas, kurang beraktivitas gitu sampai badan saya gemuk, dan 5 tahun itu saya fokusnya buat ke body aja, buat kurusin badan gimana. Terus masalahnya kalau saya gemuk, saya orangnya malas ke toko, dan waktu itu umur saya masih ABG, baju saya semua susah masuknya, size-nya itu aku nggak sembarang pakai size, apalagi di Indonesia, karena kalau saya pakai size itu size-nya seperti size luar, susah ditebak gitu. Jadi fokusnya waktu aku ABG tuh cuma kurusin badan, dan saya lupa gunakan pakai bahasa Inggris lagi. Waktu saya sebelum ke Jakarta, saya tinggal di Bali, saya setiap hari berkomunikasi bahasa Inggris, setiap hari nonstop. Ya karena saya di sini diharuskan saya harus pakai bahasa Inggris, dan ya karena memang saya memang orang dari luar, bukan dari Bali, hanya saya besarnya di Indonesia. Maksud saya bukan diulang-ulang, hanya harus diperbaikin lagi gitu. Bahasa saya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, harus aku diperiksa lebih ulang lagi, dan di mana letak salahnya, karena benar-benar saya bingung. Waktu saya BG itu bahasa Inggris saya lancar, semua apa-apa, sampai saya bisa menghafal bahasa, angka-angka di luar bahasa Inggris itu aku bisa dalam waktu cepat, dalam sehari saya sudah hafal di luar kepala saya, bahasa Jerman, bahasa Italia. Dan sekarang saya sudah belum tua, tapi saya udah lupa, karena 5 tahun itu aku fokus banget. Jadi sekarang aku fokusnya pengen bahasa Inggris dulu, karena suami saya tuh pakainya bahasa Inggris, karena dia kerjanya di bahasa Inggris. Dan dia bilang aku mau belajar bahasa Rusia. Dari pertama dia bilang, kamu perbaikin bahasa Inggris kamu dulu di grammar, dan kalau itu kamu bisa terjun, karena bahasa Rusia itu bahasa Inggris di Rusia itu kurang yang pakai. Jadi walaupun ada yang pakai, bahasa Inggrisnya Rusia itu lain gitu loh, di telinga, di mulut itu lain. Jadi harus saya benar-benar 100% sudah harus tahu banget gitu isinya words itu, English word. Jadi saya jangan berantem di sini, go wey. Jadi gitu deh guys. Jadi ada konflik sedikit komunikasi sama suami, cuma masalah bahasa aja, dan kekerasan lain nggak ada, karena saya berdua sudah saling pengertian. Sudah 2 tahun saya menikah, dan sampai sekarang Tuhan masih memberkati pernikahan saya, walaupun ada siksak sedikit perjalanannya, tapi nggak sampai yang berat-berat, paling menuju A ke B, B ke C, sampai itu aja. Masalah pendidikan saya, masalah pekerjaan, kalau yang lain nggak ada. Masalah kecantikan nggak ada, hanya itu aja yang paling penting. Language saya harus lebih bagus, lebih fasih lagi berbahasa Inggris, dan biar agak fasih lagi. Susah karena aku dulu orangnya suka keluar dan sering ketemu, jadi bisa berkomunikasi bicara sama siapa aja. Di sini cuma ada dia, suami saya sendiri, jadi
susah gitu loh, cuma satu orang, dan nggak mungkin aku berbicara sama orang lain di Bali tuh pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang mereka hai mbak, hai this one, tapi dia lanjut pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi saya nggak mungkin paksain mereka berpakai bahasa Inggris saya, dan saya harus ikut mereka juga, ikut terjun ke bahasa Indonesia yang fasih banget juga aku nggak mau. Jadi aku 30-70, Indonesia 30%, bahasa Inggris 70%. Jadi gitu deh guys. Jadi kita lanjut lagi di nyepinya. Jadi semua yang saya butuhkan di hari nyepi ini, doa saya buat seluruh umat Hindu di Bali selalu bertambah sukses, sehat selalu, bertambah rezeki, dan semoga doa-doa yang telah akan dipanjatkan nanti besok, semoga pandemi segera berlalu dan semua umat Hindu di Bali dapat beraktivitas kembali seperti normal, seperti dulu lagi. Ya sudah, itu doa saya buat umat Hindu di Bali. Cuma segitu. See you next video. Videonya saya mau akhiri dulu vlognya karena saya mau kasih makan anjing saya. Kita see you next video. If you can tap the button, subscribe, like, or comment. Thank you for watching.